Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman hingga tips and trik di dunia vokasi. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber cantik kita yang tentunya sangat cerdas dan tentunya punya pengalaman yang sangat menarik. Hari ini kita sudah bersama kakak dari Prodi Perpajakan. Yuk kita kenalan dulu. Halo kak. Halo Kak Amel. Boleh dong perkenalan diri dulu di audiens kita hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rianti Rahmani Bintang, akrab disapa Rian kalau di kampus. Oke, kakak Rian. Nah kakak Rian, hari ini kan kita akan membahas seputar pengalaman seru pada saat pelatihan di Wajo. Oke Kak. Oke. Boleh cerita-cerita sedikit dulu nih, pengalaman apa yang sudah kakak Rianti rasakan? Boleh Kak. Pengalamannya tuh kalau diceritain pengalaman sih pasti sangat berkesan. Yang mana yang pertama itu kami persiapan untuk kegiatan ini cukup singkat, yang dimana itu cuman sehari kalau nggak salah. Sehari ya? Iya sehari. Itu pun mepet karena sebelum hari H kami persiapan itu ada kegiatan lain yang mana di situ teamwork sangat dibutuhkan Kak kayak gitu. Habis itu setelah melaksanakan rapat dengan dosen, dengan teman-teman panitia, nah di situ kita dikumpulkan di jam 8 malam kalau nggak salah untuk berangkat ke Wajo. Nah yang dimana berangkat ke Wajo itu bukan tempat yang dekat ya Kak, jauh loh, sangat jauh. Kami juga butuh persiapan yang banyak sih sebenarnya Kak, karena kan kami nggak pergi sendiri-sendiri kayak gitu. Terus habis itu kalau nggak salah sih jam 9 lewat kami berangkat dari Makassar menuju Wajo. Tentunya pasti kalau di bus kan orang-orang kalau perjalanan jauh kan pasti bakal bosan. Jadi kita di bus itu ada games, terus TikTok kan kayak gitu, supaya teman-teman yang ada di bus itu nggak bosan kayak gitu Kak. Nah mungkin kami sampai di Wajo itu sekitaran pukul 4 subuh ya Kak ya. Pukul subuh 4 ya? Subuh, iya. Pukul 4 subuh. Habis itu mungkin cuman istirahat 30 menit Kak. Habis itu langsung siap-siap untuk ke kegiatan tersebut. Nah kegiatan tersebut itu bertempat di Pondok Pesantren DDI Al-Mubarak Tobarak Kak. Yang dimana kalau ngejelasin masalah pajak nih Kak, kan kami datengin ini pesantren, sangat jauh begitu, sangat jauh konteksnya. Jadi itu merupakan tantangan sih Kak bagi kami di program studi perpajakan. Terus habis itu kenapa kita memilih pondok pesantren tersebut? Karena yang mana di prodi perpajakan itu alumni atau jejak alumninya dari pondok pesantren tersebut tiap tahunnya tuh ada Kak. Oke, berarti sangat banyak ya? Iya betul. Dari 2 tahun kemarin sampai tahun ini itu ada yang daftar Kak kayak gitu. Jadi kami memilih pondok pesantren tersebut. Jadi itu salah satu alasan mengapa pondok pesantren tersebut menjadi tempat kakak melatih adik-adik di sana ya? Iya betul. Oke. Kepo-kepo sedikit nih Kak. Topik apa sih Kak yang dibahas selama pelatihan? Selama pelatihan di sana tuh ada 3 topik. Yang pertama itu edukasi korteks. Yang kedua mengenai SPT, dan yang ketiga itu mengenai kalkulator pajak Kak. Oke. Mungkin boleh dibantu jelasin sedikit nggak sih, karena kan mungkin banyak adik-adik yang masih kurang paham ya. Yang materi yang pertama itu mengenai edukasi korteks kan kebetulan di tahun depan kita kan pelaporannya sudah menggunakan korteks ya. Jadi materi yang kami siapkan itu betul-betul materi yang akan diimplementasikan ke depannya kayak gitu Kak. Jadi di materi tersebut juga banyak adik-adik, ibu guru, pak guru yang bertanya, bilang, tahun depan udah gunain ini ya, tahun depan udah pakai ini ya, jadi lapornya lewat sini ya kayak gitu Kak. Banyak pertanyaan yang kayak gitu. Terus yang kedua mengenai SPT. Nah ternyata teman-teman guru-guru dan staf di sekolah tersebut masih banyak yang belum tahu cara isi SPT. Jadi kami pandu Kak, kami berikan kertas SPT dan bukti potong untuk dijadikan pelatihan untuk teman-teman, guru dan staf di sana untuk diisi.
Nah, yang dimana ternyata banyak adik-adik, teman-teman, staff segala macam yang belum tahu Kak. Oh ini ngisinya di mana ya? Ini ngisinya kayak gimana ya? Kayak gitu. Jadi kami pandu Kak dari awal pengisian SPT sampai terbitnya bukti potong elektronik kayak gitu Kak. Terus yang ketiga mengenai kalkulator pajak. Nah, kalkulator pajak itu kan kebetulan yang itu tugas akhir dari kakak senior kami. Nah, kebetulan itu kan baru. Jadi kita coba perkenalkan kepada sekolah tersebut mengenai tugas akhir kakak tersebut. Kalkulator pajak itu membantu wajib pajak dalam menghitung pajaknya. Contoh di SPT kan ada PPh. PPh contoh PPh pasal 21. Nah, di situ tinggal masukin jumlah gaji, penghasilan bruto, PTKP dan lain-lain. Nah, nanti itu akan otomatis keluar di kalkulator tersebut. Luar biasa ya. Itu jadi tugas akhir ya. Iya Kak. Tugas betul. akhir tapi sudah diimplementasikan di siswa-siswa di pesantren DDI ya. Iya betul Kak. Oke. Ini Kak selama di sana ada nggak sih Kak yang pengalaman yang unik saat Kakak membawakan materi di sana? Ada Kak. Yang pertama itu kami disambut antusias banget di sana karena orang-orangnya ramah-ramah. Ramah-ramah terus. Kita juga nggak nyangka bakal kita ngejelasin materi banyak yang aktif jawab kayak gitu, kayak bertanya oh kayak gini oh, ternyata kayak gitu Kak. Oke, jadi memang antusiasnya luar biasa tinggi ya. Iya, Kak. Terus orang-orang sana juga pada ramah-ramah. Jadi kita yang bawa materi tuh kayak wah seneng ya kita dihargain ya. Kak. Iya sih Kak, memang sih kalau bawa materi tapi antusiasnya banyak itu kurang juga ya. Gimana gitu ya? Iya Kak. Terus selain itu Kak, kan sudah mengajar bawa materi 3 ya. Tentunya kan apalagi di sana 2 hari ya kalau nggak salah. Sehari doang Kak. Sehari doang ya. Itu sehari ngapain aja Kak selain pelatihan? Kita jadwalnya itu kan berangkat malam itu jam 9 lewat. Kita sampai pukul 4 pagi subuh. Terus habis itu siap-siap di jam 5 sholat segala macam. Terus kita berangkat ke pesantren tersebut jam 8, terus melakukan pelatihan sampai jam 12:30. Habis itu kami kebetulan lanjut jalan ya ke rumah teman, kebetulan ada teman. Habis itu pulang deh Kak, kayak gitu. Wah singkat sekali ya Kak perjalanan ini. Iya betul Kak, kalau mau dihitung sih sebenarnya nggak nyampe sehari loh. Nggak nyampe 24 jam. Iya karena kan pelatihan ini kayaknya kakak cuma lama di jalan ya. Iya betul Kak. Iya betul. Ya ampun Kak, saya salut loh Kak karena masalahnya tidurnya mungkin cuma beberapa jam ya Kak. Istirahatnya 30 menit loh Kak untuk siap-siap. Selanjutnya lanjut lagi di pagi harinya untuk membawakan materi. Itu luar biasa sih. Terus kepo-kepo juga dikit lagi nih Kak. Di sana itu kan pasti tentunya banyak orang-orang yang awam. Tentunya juga pasti antusiasnya kan masih tinggi. Nah di sana tuh bagaimana cara kakak menjelaskan jika ada yang misal ini masih betul-betul awam banget Kak, masih belum paham yang aduh ini nggak bisa lomba, ini jaringannya gimana lomba yang bad mood begitu. Dari awal sih sebelum ini kita bagiin kertas SPT. Terus bukti potong, yang dimana di dalam bukti potong tersebut nanti kan informasi dari bukti potong tersebut kita masukin di SPT, kita pandu tahap demi tahap. Contohnya kayak isi PTKP, boleh dilihat di bukti potongnya nomor berapa kayak gitu. Kita per tahap sih Kak, kita ngejelasinnya per tahap. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya nih, jadi gampang kayak gitu. Mau nanya di nomor ini diisi apa kayak gitu. Sudah lengkap ya. Iya Kak. Oke, jadi gampang ya jatuhnya Kak. Ya. Oke, ini Kak kan kakak juga kan sudah melanglang buana nih ya di Wajo ya ceritanya dalam sehari sudah pergi ke pesantren DDI. Ada nggak sih Kak yang kakak rasa ini di perbedaan ya Kak, perbedaan saat kakak membawakan materi misalnya di dalam lingkungan Politeknik Bosowa dengan yang di luar? Kalau di lingkungan tantangannya sih kalau di lingkungan luar kan yang pertama kita kan nggak kenal kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus profesional kayak gitu, nyapa, senyum segala macam.
Tapi kalau kan di Politeknik Boswa kan tingkat internal. Nah internal kita kan kita udah pada tahu gitu, kita udah pada kenal. Itu sih Kak tantangannya kalau dari luar kan cara kita berinteraksi dengan teman-teman wajib pajaknya kayak gitu Kak. Bagaimana cara Kakak Rianti itu mengatasi kalau misal Kakak Rianti lagi gugup pada saat membawakan materi? Kalau gugup sih paling enggak nyekrol TikTok dulu Kak. Gengsi banget ya teman-teman ya, scroll TikTok dulu ya, baru baru ini ya, baru mulai materi. Iya betul Kak. Oke, betul-betul ya. Kakak cantik kita ini pasti scroll TikTok dulu nih biar nggak gugup, biar nggak apa. Saya curiga nih, tadi kamu scroll TikTok dulu nih sebelum podcast kita mulai. Betul Kak. Oke, ternyata ya teman-teman rahasianya seperti itu. Jadi teman-teman luar sana yang gugup mau podcast atau gugup mau ngelakuin apa aja, yuk scroll TikTok dulu yuk. Tapi yang positif-positif aja ya teman-teman. Oke, Kakak Rianti nih, saya juga mau minta Kakak Rianti berikan dong sedikit tips dan trik atau motivasi untuk calon mahasiswa baru perpajakan Politeknik Boswa. Oke baik Kak. Buat teman-teman maba, yang pertama jika dikasih kesempatan jangan disia-siain. Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Kita bisa explore banyak di kesempatan itu, tapi kalau kita nggak terima kesempatan itu bakal nggak datang lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman maba, kalau nanti ada kesempatan untuk bergabung di Prodi Perpajakan, jangan lupa gabung bersama kami di Relawan Pajak untuk Negeri. Oke, luar biasa Kakak Rianti. Semoga kedepannya Kakak Rianti semakin sukses ya. Amin Kak. Semoga Kakak Rianti juga bisa jadi konten kreator di TikTok nih. Biar hanya nggak scroll doang nih ya Kak ya. Betul Kak. Amin. Sukses ya terus ya Kak Rianti ya kedepannya. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.